Brawler Yukon buatan Amerika. Brawler Yukon itu prototipe Jaeger Mark I dan jadi Jaeger pertama yang aktif bertarung melawan kaiju. Distasiunkan di Anchorage, Alaska, didesain di masa awal pembuatan Jaeger, engineering generasi pertamanya kelihatan banget berat, kasar, pokoknya masih bulky dan susah geraknya juga. Jaeger ini menggunakan teknologi power supply dari nuklir reaktor yang nantinya dipakai untuk Jaeger lainnya. Persenjataannya ada bilah di tangan dan peluncur misil di punggung. Brawler Yukon dipilotin dua orang yang drift compatible, ngenalin teknologi drift ke pengendalian Jaeger. Karena pada beberapa tes pertama, satu pilot aja nggak cukup, malah berujung fatal. Nunjukin pikiran satu orang nggak kuat ngendalin Jaeger sebesar ini ya guys ya. Jaeger ini meski belum selesai developmentnya, dipaksa percepat untuk melawan kaiju kategori 1 di tahun 2015. Berhasil menang, pada tahun 2018 juga berhasil ngalahin Hammerjaw, kaiju yang ngebawa Brawler Yukon sampai akhir. Hampir meledak karena sistem failure. Tahun 2021 sampai 2024, ya sekitaran segitu, Jaeger ini hancur di tangan kaiju yang tidak diketahui. Coyote Tango buatan Jepang, Jaeger Mark I kedua yang diluncurkan di tahun 2015, terkenal salah satu yang paling tinggi, juga cepat di antara unit generasi pertama. Desainnya mirip kapal laut perang, mementingkan kelincahan daripada armor. Arsenal utamanya itu double ballistic mortar cannon yang ditempelin di pundak Jaegernya, juga senjata eksperimental energi caster di tangannya, ditenagai reaktor nuklir juga. Tapi sayangnya ada kekurangan. Jaeger ini proteksi terhadap radiasinya minim banget, ngebuat pilot Coyote Tango kena kanker cok, terpaksa pensiun cepat. Momen paling legendaris Jaeger ini terjadi di insiden Tokyo 2016. Setelah salah satu pilot pingsan, Stacker Pentecost menjadi pilot pertama yang mengendalikan Jaeger solo, nyelamatin Mako muda, tapi benar-benar ngerusak kesehatannya. Coyote Tango ini dilepasin lagi dengan kru dan operator baru, ikut misi Hawaii dan lainnya sebelum akhir Jaeger ini tiba di tahun 2022, hancur dalam pertarungan di Pulau Saint Lawrence, membawa kedua pilotnya hingga akhir. Horizon Brave buatan Cina, Jaeger Mark I yang diluncurkan Desember tahun 2015 ini tempat operasi utamanya di luar Shutterdome Hong Kong. Dikenal akan kecepatannya dan kemudahan dikendalikan. Arsenal utamanya itu double cryo cannon di pundaknya yang bisa membekukan kaiju cok. Tapi karena senjata ini ngebuat olok power, nyedot dari reaktornya banyak guys. Harus gak banyak gerak untuk recharge. Udah kayak kardio aja cok. Di awal, Horizon Brave memenangkan banyak pertarungan. Kayak insiden Manila di mana bareng satu Jaeger lainnya ngegusur kaiju yang gak mau kalah masuk ke Gunung Merapi cok. Tapi pada tahun 2021 Horizon Brave mencapai akhir hidupnya ketika ngelawan kaiju Hidoi di Bangkok. Di sini cryo cannonnya hancur dan Jaegernya kebakaran, mengambil nyawa kedua pilotnya. Romeo Blue buatan Amerika, Jaeger Mark I yang diluncurkan tahun 2015 ini salah satu Jaeger paling legendaris, menjadi ikon propaganda setelah mendapat kemenangan kedua ngelawan kaiju. Di awal program Jaeger dirayakan ampe ada parade perayaan satu dunia. Desain utamanya fokus ke armor tebal, ngebatasin gerakan dan kecepatannya. Di dadanya ada sirip gede untuk entah apa ya guys ya, kayaknya ngalangin ya. Dan Gatling chest untuk ngehujanin kaiju pakai peluru armor piercing. Area kerja utamanya di Los Angeles, pernah misi bareng Gypsy juga, tapi sayangnya akhir karirnya terjadi di tahun 2020 ketika ngelawan kaiju Insidia di Panama City. Karena udah tua, terlalu berat untuk ngelawan musuhnya, hancur Jaegernya, termasuk dua pilotnya. Tachitronin, Jaeger Mark I dari Jepang yang diluncurkan pada tahun 2015. Dirancang khusus untuk kecepatan dan kelincahan dibanding armor berat. Jaeger ini jago dalam pertempuran jarak dekat pakai arsenal khasnya yaitu Fang Blades di pergelangan tangan dan tembakan di dada. Tachitronin terkenal gara-gara nyelamatin Tokyo abis ngalahin kaiju Itak dan Ragnarok. Meski begitu, pertarungan ini tragisnya menewaskan pilotnya akibat kelebihan beban saraf cok. Jaeger ini tetap aktif hingga akhirnya hancur dalam perang kaiju. Gak spesifik kapannya. Cherno Alpha, Jaeger Mark I terakhir dan terberat buatan Rusia yang diluncurkan pada tahun 2015. Pilot Jaeger ini suami istri cok, jadi unik. Cherno Alpha terkenal karena durability-nya yang gak ngotak, karena armornya dilapisi bahan baja yang kuat banget. Didesain kayak benteng berjalan lah istilahnya. Makanya kepala ember cok. Selama Jaeger ini aktif, 6 tahun tembok pantai Rusia nggak pernah tembus cok. Fitur utama yang paling ikonik itu reaktor nuklir gede banget di bagian atasnya, dengan kepalanya sebagai pendingin reaktornya. Jadi kepala ember ini dari situ guys. Serta tinju Z14 Tesla Fish yang bisa nyetrum lawannya. Di tangannya juga ada spring yang bisa ngedorong pukulannya lebih kuat. Ada juga flamethrower di pundak
puncaknya yang ketika masuk film ke-1, kenapa nggak dipakai itu karena udah rusak guys, tua. Meskipun teknologi tua, Cherno Alpha rekornya keren banget dengan 6 kemenangan ngelawan kaiju sebelum akhirnya dipindahin ke Shutterdome Hong Kong. Pada tahun 2025, Cherno diluncurkan untuk melindungi pelabuhan Victoria. Dikepung 2 kaiju Otachi sama Leatherback. Armor tebelnya dengan mudah ditembus asam Otachi. Cherno Alpha akhirnya hancur di tangan Leatherback yang nyerang dari belakang. Kokpitnya ditekan, menewaskan kedua pilotnya. Diablo Intercept buatan Chile, Jaeger Mark II pertama yang diluncurkan tahun 2016 ini distasiunkan di Shutterdome 5 buat ngejagain area Amerika Latin, ditenagai reaktor nuklir. Jaeger ini spesialisasinya main api. Arsenalnya ada flamethrower di tangannya yang bulky sama peluru Hellbolts yang bisa ngebakar kaiju. Nasibnya sayangnya apes banget. Di tahun 2019, pas lagi nyegat kaiju Septide bareng Romeo Blue sama Pumaril, serangan jarak jauh mereka gagal total. Diablo Intercept akhirnya maju buat baku hantam jarak dekat, tapi kaijunya malah ngeledakin diri sendiri, ngebawa hancur Jaeger ini sekaligus kedua pilotnya. Solar Prophet buatan Peru, Jaeger Mark II yang diluncurkan tahun 2016. Jaeger ini ditugasin di Shutterdome 5 bareng Diablo Intercept sama Matador Fury. Sebagai unit Mark II, teknologinya udah peningkatan dari generasi awal Mark I. Sayangnya nggak banyak info soal arsenal atau pertarungan spesifiknya, tapi yang jelas Jaeger ini hancur di tengah perang kaiju. Pumaril buatan Panama, Jaeger Mark II yang diluncurkan tahun 2016 dan distasiunkan di Shutterdome Panama City. Desainnya ramping dan lincah dengan fitur dada yang bisa muter 360 derajat. Mau jadi burung hantu atau apa dah aja. Persenjataannya cukup ngeri. Ada misil di bahu sama cakar tungsten di tangannya. Jaeger ini pernah ikut misi bareng Romeo Blue dan Diablo Intercept buat nyegat kaiju Septide di tahun 2019 yang tadi udah Anda jelasin. Tapi gagal guys ya serangan jarak jauhnya. Momen besarnya di tahun 2020 pas ngalahin kaiju Insidia bareng Matador Fury. Meskipun mereka gagal nyelamatin Romeo Blue yang hancur di pertempuran itu, Pumaril akhirnya hancur juga di tengah perang. Eden Assassin buatan Rusia, Jaeger Mark II yang diluncurkan tahun 2016 dan distasiunkan di Shutterdome Vladivostok bareng Cherno Alpha. Sebagai Jaeger Mark II, Jaeger ini udah pakai reaktor nuklir yang lebih stabil. Desainnya yang gak banyak info sekaligus fiturnya. Sejarahnya berakhir tragis di tahun 2024 pas insiden Pulau Sakhalin. Eden Assassin dikirim bareng Cherno Alpha buat nahan kaiju Vodianoi. Pas lagi berantem, kaijunya nyemburin asam kuat yang nembus armor dan langsung ngelelehin bagian dalam Jaeger ini, menewaskan kedua pilotnya seketika. Gypsy Danger buatan Amerika, Jaeger Mark III pertama dan yang paling legendaris ini diluncurkan Juli 2017 dan awalnya distasiunkan di Anchorage, Alaska. Desainnya ya sangat ikonik dengan gaya tubuh paling mendekati manusia, ditenagai oleh reaktor nuklir dual core analog, dan di sini salah satu manfaat reaktor nuklir kelihatan banget, yaitu dari anti EMP-nya. Jelas ditunjukin waktu ngelawan Leatherback. Jaeger ini dipiloti oleh saudara Beckett, Raleigh, sama Yancey yang berhasil dapat kemenangan bersih ngelawan banyak kaiju hingga akhirnya rusak parah di insiden Knifehead tahun 2020 menewaskan Yancey. Maksa Raleigh ngepilotin Gypsy sendiri, ngalahin kaijunya terus tumbang di daratan. Abis sempat jadi rongsokan selama 5 tahun di Anchorage, Jaeger ini direstorasi total di Shutterdome Hong Kong dengan teknologi yang jauh lebih canggih. Gypsy Danger baru ini dipasangin plasma caster baru yang lebih mematikan, chain sword yang ada di tangan, serta sistem roket di punggung sama siku untuk nambah kekuatan pukulannya. Pilot barunya yaitu tetap Raleigh, tapi ada tambahan yaitu Mako. Jaeger ini ngeliatin aksi gak ngotak dalam insiden Hong Kong, termasuk scene keren banget waktu ngebelah kaiju Otachi di langit pakai pedangnya. Akhir dari karir Gypsy Danger terjadi waktu masuk Palung Mariana tahun 2025 dalam operasi Pitfall. Setelah berantem habis-habisan di dalam laut ngelawan kaiju kategori 4 sama 5, banyak pula Gypsy berhasil masuk ke dalam The Bridge. Di dalam dimensi alien ini, Raleigh nyalain protokol self-destruct reaktor nuklirnya untuk ngeledakin markas alien ini. Gypsy Danger hancur total demi nutup lubang portal ini, mengakhiri perang kaiju selamanya dan jadi simbol kemenangan umat manusia. Untung gak ada sequelnya ya guys ya. Matador Fury buatan Meksiko, Jaeger Mark III yang diluncurkan tahun 2027 dan distasiunkan di Shutterdome 5 ini unik banget karena dipiloti 2 mantan narapidana yang ditawarin bisa bebas asal mau turun ke medan tempur. Sama kayak semua Jaeger sebelumnya, Jaeger ini ditenagai reaktor nuklir dan punya rekor tempur yang lumayan.
Kayak pas di Panama City tahun 2020 bareng Pumaril ngalahin Kaiju Insidia pas Romeo Blue gagal. Paling rada-radanya itu pas di Hawaii tahun 2021 bareng Coyote Tango sama Striker Yurika ngutusin buat gotong royong ngegusur Kaiju ke gunung berapi karena nggak menang-menang cok. Sayangnya Jaeger ini akhirnya hancur juga di tengah perang. Shaolin Rogue buatan Cina, Jaeger Mark III spesialis bawah air yang diluncurkan tahun 2017 ini punya arsenal unik kayak meteor chain, semacam bola besi berantai, bukan bola besi yang ini ya guys ya, tombak sama torpedo. Kedua pilot pertamanya tewas oleh sekte pemuja Kaiju. Rada-rada meninggonya di luar Jaeger ya cok. Sebelum akhirnya diganti pilot baru. Jaeger ini punya rekor bagus di laut dalam, tapi karirnya berakhir tahun 2024 waktu ngelawan Kaiju Huoda di Shanghai. Setelah berantem lama di dalam laut, tubuh Jaeger ini dibawa terbang terus dilempar ke gedung World Financial Center sampai hancur. Meski kedua pilotnya berhasil selamat, entah gimana ya guys ya. Vulcan Spectre buatan Australia, Jaeger Mark III yang diluncurkan tahun 2017 dan disasiunkan di Shaterdome Sydney ini ditenagai reaktor nuklir dan punya desain yang cukup kuat untuk berantem jarak dekat. Lengkap dengan bor di tangan untuk ngehancurin tengkorak Kaiju, ditambah plasma cannon di tangan kanan. Lumayan banyak menang juga, pernah ngebantai Kaiju Foxface di Chile dan ngebantu Striker Yurika ngehajar Kaiju di Melbourne sama Madeline. Jaeger ini hancur di tahun 2024 pas nyoba nahan Kaiju Mutafor yang nerobos tembok Sydney. Kaijunya ngerobek kokpit Vulcan sampai lepas dari badannya. Habis itu hancur total. Chrome Brutus buatan Kanada, Jaeger Mark III ini diluncurkan tahun 2017 dan distasiunkan di Anchorage. Banyak juga ya yang di sini Jaeger ini punya senjata khas tether hooks buat ngiket gerakan Kaiju. Puncaknya pas tahun 2019 di San Diego, Brutus berhasil ngunci Kaiju Clawhawk biar bisa di finish bareng Gypsy Danger sama Romeo Blue. Jaeger ini akhirnya hancur juga di tengah perang Kaiju, ditenagai nuklir seperti biasa ya guys ya. Crimson Typhoon buatan Cina, Jaeger Mark IV yang diluncurkan tahun 2018 ini jadi satu-satunya Jaeger yang punya 3 tangan. Jaeger ini dipiloti kembar 3 yang masing-masing ngendalin gerakan spesifik lewat sistem Thundercloud Formation. Desainnya lincah banget karena sendi lututnya yang bisa muter balik guys. Ditambah arsenal 3 gergaji di tangannya bisa ngecincang Kaiju. Selama karirnya, Crimson Typhoon jadi pelindung utama Hong Kong dengan rekor 7 kali menang. Tapi seperti yang kita tahu, masa kejayaannya berakhir di tahun 2025 di insiden Pelabuhan Victoria. Pas lagi berantem bareng Cherno Alpha, kokpitnya yang ada di kepala dihancurin sama Kaiju Otachi dalam satu serangan, ngebuat turun ketiga pilotnya seketika sebelum Jaeger ini jatuh ke laut. Hydra Corinthian buatan Amerika, Jaeger Mark IV yang diluncurkan tahun 2018 ini distasiunkan di Shaterdome Panama City. Jaeger ini punya desain yang ngeri, ditenagai reaktor nuklir yang udah efisien banget dan punya pergerakan lebih mulus dibandingkan generasi sebelumnya. Sejarah berantemnya nggak diketahui, tapi Jaeger ini diketahui hancur seperti biasa guys. Nova Hyperion buatan Korea Selatan, Jaeger Mark IV ini diluncurkan tahun 2018 dan distasiunkan di Shaterdome Nagasaki bareng Tachitronin. Jaeger ini punya desain yang ramping banget dan fokus ke pertahanan garis depan. Nova Hyperion kalah ngelawan Kaiju Hidoi di Bangkok. Kedua pilotnya tewas. Echo Saber buatan Jepang, Jaeger Mark IV yang diluncurin tahun 2018 dan distasiunkan di Shaterdome Sydney. Sebagai unit Mark IV, Jaeger ini didesain lincah dan punya armor yang lebih ringan tapi kuat. Sayangnya, berakhir tragis di tahun 2024. Waktu itu Echo Saber dikirim bareng Vulcan Spectre buat nahan Kaiju Mutafor yang nyerang sini. Kaijunya terlalu kuat, berhasil ngerobek dada dan kepala Echo Saber, bikin Jaeger ini hancur total sebelum akhirnya Vulcan Spectre ikut hancur juga. Akhirnya maksa Striker Yurika buat turun tangan solo beresin Mutafor. Mammoth Apostle buatan Amerika distasiunkan di Shaterdome Los Angeles. Minim info ya guys ya. Sayangnya nasibnya berakhir di tahun 2024. Mammoth Apostle kalah dan hancur, salah satu faktor program Jaeger diputus dan dipindah ke Hong Kong. Chaos Nemesis, entah buatan mana, gak banyak diketahui tentang ini. Striker Yurika buatan Australia, satu-satunya Jaeger Mark V yang pernah dibuat dan Jaeger paling canggih sekaligus paling cepat sebelum perang berakhir. Diluncurkan tahun 2019 dan distasiunkan di Sydney, Jaeger ini didesain untuk kecepatan dan combo mainnya. Punya bila energi, juga peluncur misil anti Kaiju di dadanya. Pilotnya anak bapak ya guys ya. Rekor kill Kaijunya 11 biji
Selama karirnya, Striker sering banget jadi pahlawan telat. Kayak waktu beresin mutafor di Sydney gara-gara kepaksa, atau majunya telat waktu Crimson Typhoon sama Cherno Alpha udah hancur duluan. Akhir hidupnya ada di operasi Pitfall tahun 2025. Setelah kena damage substansial, rusak parah, Stacker sama Chuck Hansen mutusin buat ngeledakin bom nuklir yang dibawa Striker di punggungnya. Sengaja buat bukain jalan bagi Gypsy Danger biar bisa masuk ke The Bridge. Karena ada kaiju ini yang ngalangin, sekaligus jadi pengorbanan terakhir Stacker. Menurut Ana, Jaeger paling Ana suka sih kayaknya Striker Eureka ya guys ya. Kalau menurut kalian yang mana? Jangan lupa komen di bawah.